Influenza. Selamat datang di Bapil Bahas Film. Bersama gue Bagaska. Dan gue siapa? Nah, sekalian aja kenalan kalian sebelum kita review film hari ini. Perkenalkan Influenza, beliau adalah bernama Rias. Hai. Yang harusnya sih menggantikan Sasha ke depannya ya, karena kan waktu itu udah ngomong juga siapa yang bakal gantiin Sasha ya gitu. Even di konten gue di YouTube gue saya akan dicek. Waktu itu aku bikin video bareng Sasha juga di YouTube aku. Buat seru-seruan aja. Seru. Ngomong-ngomong soal seru, kita hari ini mau review film yang cukup seru juga. Film yang berjudul Sekawan Limo. Sekawan Limo ya. Kalau aku nonton, aku dikasih tahu sama kamu kan. Terus awalnya kayak aku tuh agak salah sih ya. Pas ya elah kenapa ini sih gitu loh guys awalnya. Tapi ya udahlah ya gitu. Terus, pikirnya komedi banget gitu. Ternyata aku justru sempat menangis. Oh my god, bagus ternyata. Itu harus ditahan dulu karena seperti biasa kita harus Bapil bersama, bahas film sama-sama. Ojo noleh nang mburi. Engko ono sing meloki. Mitos nomor 1 nang Gunung Madyapura. Sekawan limo, lek misalnya basa Jawa halus, sekawan iku artine papat. 5 wong munggah Gunung Madyapura, sing wong cuman papat, sing siji ku demit. Len, waduh kamera Len. Pasti no gak ganjil, bareng-bareng tapi genep. Kudu genep mas, gak oleh ganjil. Apa iku sing lewat iku? Apa aku gak delok apa-apa. Pokoknya aku wis mulai paham kenapa awake dhewe kok akhirnya iso kok ngene iki. Iki wis ana sing melok. Itu teleknya Mas Juna bukan? Kalau beneran ini teleknya Mas Juna, berarti dari tadi kita muter-muter. Menurutmu siapa yang jadi demitnya? Siapa ya hantu? Ojo aneh-aneh. Apa pas munggah wingi lapo? Ono mitos sing mau langgar iki jelas iki. Surah lho Mas iki Mas. Piye to iki, Bah? Iki menguet. Film ini mengikuti perjalanan 5 orang pecinta alam. Bagas yang diperankan oleh Bayu Skak, Lenny, Diki, Juna, dan Andrew yang memutuskan untuk mendaki Gunung Madyapura. Sebelum mendaki, mereka diperingatkan oleh petugas pos untuk tidak melanggar aturan-aturan yang tidak tertulis, termasuk larangan mendaki dalam jumlah ganjil dan larangan menoleh ke belakangan. Namun, mereka tetap melanjutkan pendakian yang kemudian membawa mereka pada serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Nah, selama pendakian, mereka mulai mengalami gangguan makhluk tak kasat mata, merasa disesatkan dan tersesat pada malam satu suro. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka mungkin bukan manusia, memicu kecurigaan dan ketakutan di antara mereka. Oke. Kita kembali lagi Rias ke review. Nah, ini siapa duluan nih? Tadi kan Kak Rias dulu kali ya, biar tahu nih. Maksudnya kalau kayaknya Influenza udah kesel gitu denger suaraku terus, kita ada suara baru. Kak Rias, coba menurut Kak Rias gimana? Disclaimer dulu ya, aku kan bukan nggak terlalu paham soal film. Sebenarnya. Kalau kamu kan lulusan film kan. Kebetulan. Nah, kebetulan ya. Nah, kalau aku tuh pasti akan ngebahas lebih ceritanya gitu. Kalau untuk kayak gradingnya atau apanya aku kayak kurang paham gitu. Nah, kalau di 5 sekawan ini aku nggak expect sih kalau ternyata menurut aku dramanya tuh dapet gitu. Terus ada sedihnya juga. Terus ada pesannya juga sih. Ini mau dibahas yang mana dulu nih? Kita mau bahas yang mana dulu? Nanti aja satu-satu. Paling aku dulu kali ini yang ngomong tentang film ini. Yang aku notice sih satu hal ini adalah film ini kayak bukan ngatain sih podcast horor, karena kan si Bagas, namanya Bagas beneran, Mas Bayu di sini sebagai Bagas juga gitu. Akhirnya aku menemukan film yang namanya Bagas. Jarang banget aku menemukan film karakter yang namanya Bagas. Nanti kita bikin film pendek namanya Bagas. Nggak usah. Nah. Oke.
Ya dibuka dengan mocking kayak podcast horor kan. Si Mas Bayu alias si Bagas ini kan didatangin ke podcast horor, menceritakan ulang apa yang terjadi di Gunung Madiopuro yang katanya salah satu dari Sekawan Limo itu ada hantunya. Betul. Dan bukan manusia semua. Itu satu hal yang kayak berani juga mereka, bukan ngatain sih, kayak nyindir podcast horor nih gitu, karena emang beneran kan. Terus juga di awal-awal film nggak basa-basi tuh, mereka langsung memperkenalkan karakternya. Si Bagas, terus ceweknya siapa? Nadia Rina, aku lupa nama karakternya. Lydia. Bukan Lydia kayaknya. Kayaknya Lydia deh. Masa sih? Coba cek. Nah, pokoknya sambil Lenny. Lydia. Siapa Lydia? Nah, Lenny gitu loh. Langsung dikenalin langsung karakternya. Terus si 3 karakter yang lain juga ya, termasuk si spoiler ini review spoiler juga ya. Si Bang Benny di sini sebagai hantunya kan sebenarnya gitu loh, yang jadi hantunya gitu. Itu sih paling yang bisa aku komen di awal-awal. Karyas ada yang lain kan yang bisa dikomenin? Kalau aku dari awal tuh nggak tahu kenapa kayak suka sama karakternya si Bagas. Karena dia di situ kan pemeran utama ya. Biasanya pemeran utama kan sempurna gitu ya. Oh ya? Biasanya gitu. Tapi di situ kayak yang dia dengan segala tanda kutip keterbatasannya gitu loh. Maksudnya ya udah dia jadi diri dia sendiri aja di situ gitu. Dan aku paling ini udah mau ke tengah-tengah film nih ya. Yang semuanya ketemu sama hantu kecuali dia tuh, aku kayak kecuali Mas Bayu, kecuali Bagas ya? Iya, aku tuh kayak please jangan Bagas hantunya. Aku tuh seperti itu. Karena aku kayak gak rela gitu loh. Ini lebih ke POV sendiri ya, pribadi kayak. Aku malah gak pikir ke situ, tapi ya juga. Karena dia nggak lihat hantu satu-satunya yang nggak lihat hantu gitu. Jadi kalau di awal itu kan mereka naik ke sana, terus ternyata si Diki itu mengarahkan mereka untuk lewat jalan lain kan? Iya, yang sambil marah-marah itu. Terus ternyata mereka ada kebutuhan, si Diki ini ada punya kebutuhan sendiri kan? Untuk semacam mandi-mandian gitu. Iya, apa sih sebutannya? Sesembahan gitu lah, ya, persembahan gitulah. Sampai akhirnya mereka jadi tersesat gitu. Ya kalau tokoh-tokoh apa itu bisa disebut semi antagonis nggak kalau kayak gitu? Si Diki ya? Diki. Iya, bisa dibilang antagonis malah masuk ke sebenarnya, karena dia kan yang sebenarnya menyesatkan ya. Jadi troublemaker-nya tuh di situ. Walaupun gitu. Endingnya sih happy semua ya. Iya. Gitu. Makanya gue juga bingung dia antagonis apa bukan, semi antagonis atau apa. Iya, tapi satu hal yang pasti kan dia memang menyesatkan dari semua orang yang ada di situ. Itu sih paling ya. Kalau dari aku ada lagi nih Kak. Ini sebenarnya kritik gue nih. Buat Mas Bayu, buat Skak Studios yang gue lihat Mas Bayu tuh udah mengumumkan banyak sekali, banyak sekali film. Nah ini mungkin kritik di segmen 2 bisa dicatat ya. Kalau gitu Influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Sekawan Limo. Nah tadi, aku boleh lanjut dulu kali ya, statement aku di akhir ngekritik nih. Karena jujur aku sebagai penonton, even aku orang Jawa kan sebenarnya. Mereka nih di sini sebagai orang Jawa tuh bener-bener teriak ngomongnya, jujur teriak banget. Dibandingkan kalau Jawa kan ini dengan halus. Iya. Jawanya gitu. Jawa mana dulu kali? Aku Jawa, iya benar juga ya. Mereka itu Jawa Timur ya Mas Bayu. Iya, Timur. Aku Jawa Tengah. Iya. Ya mungkin beda kali ya. Beda. Kalau Jawa Timuran emang kayaknya agak lebih. Iya, Surabaya apa kan udah mulai tinggi itu ya. Iya, benar juga sih ya. Nah, tapi satu hal yang agak sedikit mengganggu di aku adalah dialognya cepet banget. Jadi kayak misalnya si Bagas ngomong di ini lagi sama podcasternya, atau pas lagi mereka berlima ngomong di ini lagi, bener-bener kayak nggak dikasih nafas gitu loh penontonnya. Well, aku nggak tahu ya, mereka emang pengen mensajikan yang kayak gitu ya. Iya, maksudnya emang apa namanya, mensajikan yang slow pace, fast pace seperti itu dari dialog basically. Even yang Lenny sama si Bagas itu kan, yang aku lihat actingnya Mas Bayu di sini adalah ketakutan mulu kalau Lenny-nya misalnya jalan sendiri, lan gitu kan. Iya. Ya namanya orang panik kali ya, tapi bener-bener apa emang si Bagas ditulis karakternya seperti itu, panikan. Mungkin. Tapi ya siapa yang nggak panik sih di gunung tiba-tiba lihat hantu, sebenarnya sih panik ya. Bener. Dan dia kan punya perasaan spesial sama Lenny kan. Iya betul. Jadi romansnya juga ada. Romansnya ada sih. Iya. Walaupun Kak Rias tadi aku bilang slow pace mulu, fast pace banget. Tapi aku terhibur sama actingnya Mas Bayu. Actingnya Mas sangat terhibur. Sumpah, entah kenapa, mungkin karena aku udah ngikutin Mas Bayu dari dulu juga di YouTube-nya, jadi
ya Mas Bayu. Kalau Mas Bayu kayak gimana sih kalau di YouTube? Ya lucu-lucuan, ya Suraboyoan gimana sih gitu loh. Jadi aku sangat terhibur sebenarnya dengan acting dari Mas Bayu. Itu paling. Tuh. Oke, di tengah-tengah aku tuh kayak aku tuh suka banget film yang ada plot twistnya. Patahnya di mana nih gitu. Bentar, ini yang bagian mana nih? Kita langsung ngomong aja. Mau ke ending. Mau ke ending ya? Jadi aku ngerasa kalau selama aku nonton film itu tuh aku lumayan dibuat penasaran itu ada gitu. Penasaran sama? Penasaran sama kayak dia bilang gini, kayaknya kita salah satu dari kita ada yang hantu gitu. Terus dia mengemas cerita itu dengan ada 5 orang, 4 orangnya bisa ngeliat hantu, 1 orangnya doang nih yang enggak. Di situ kan kayak nggak tahu ya, aku merasa digiring opininya untuk jangan-jangan si Bagas nih hantunya, gitu, ya. karena dia nggak bisa ngeliat hantu. Kalau manusia ngeliat hantu, pikiran kayak gitu kan. Terus kayak apa ya kayak gitu. Itu sukses memberikan bikin kita mikir. Aku kira film itu tuh alurnya lempeng aja gitu, jadi nggak bikin kita penasaran dan kayak gitu deh. Terus ada pelajaran hidupnya sih. Oke. Aku yang nggak expect, the most yang nggak aku nyangka di situ tuh pesannya kayak yang kalian boleh naik ke gunung tapi jangan nengok ke belakang kan. Yang dimana itu sebenarnya salah satu larangan dari Gunung Madiopuro juga. Gitu. Tapi ternyata jangan nengok ke belakang tuh kayak lu nggak usah ingetin masa lalu lu sepahit apapun. Ya move on aja ke depan gitu. Oh, itu yang bikin Karya sambil menitikkan air mata. Aku nangisnya tuh pas si Juna loh. Ini boleh nge-spill ya? Juna nih yang jadi hantu. Juna tuh yang si Juna yang mana sih? Aku yang jadi hantu sih siapa ya? Oh, yang jadi hantu si Benny. Enggak, nama aktornya Benny, aku lupa namanya. Oh, Juna, bener, Arjuna ya. Iya kan jokesnya itu nama wayang gagah tapi bentukan lo gitu loh. Ya bener-bener si Juna. Si Juna. Jadi aku tuh kayak aku itu ingat. Nangis banget pas dia jatuh. Iya, ya kan. ampun, ditinggal kesian sama gitu. temen-temennya dan akhirnya ya ketemu sebagai hantu sama sekawan limo ini. Iya, dan Lenny di situ kan ada sempet dialog yang enggak kita sayang iya, gitu, betul. Ibaratnya gitu lah ya, kita masih Meyakinkan mau berteman dan segala Juna. macam. Tapi itu sedih loh, maksudnya aku nggak nyangka, kira aku film lawak aja, komedi horor aja. Oke. Itu ada. Paling gini sih kalau catatan buat Karya sih bahwa sebenarnya si Juna, aktor Juna ini yaitu Bang Benny, dia tuh sering banget dikatain hantu-hantu. Maksudnya bukan di film ya. Maksudnya emang dia kan emang begitu gitu loh, bercandaannya lu kayak setan gitu loh. Gitu. Makanya di film ini benar-benar direalisasikan kalau dia adalah hantu ya. Sebenarnya pas aku lihat sedih, tapi Mas Benny jadi lucu. Karena kamu udah mengenal karakter. Udah tahu gitu loh. Iya. Ya karena memang si Mas Benny ini kan juga treatment di film ini kan emang komedi kan. Dilucu-lucuin. Sebenarnya sih dari awal juga aku udah kayak ini dia satu-satunya orang yang pas manggil orang tapi nggak nengok. Abis itu sih siapa tuh temennya yang ganteng itu, yang gondrong, dia baru nengok gitu. Itu sebenarnya udah ada hint awalnya gitu. Terus juga sebelum lanjut berhubungan sama backstory Kak, yang salah satunya backstory si Juna, Lenny yang ibunya meninggal, terus si Diki yang kelilit utang. Sebenarnya hantunya Diki, hantunya yang gantuin Diki agak lucu sih, karena basically orangnya tuh. Cuma ada ininya aja nggak bisa ditunjukin ya. Itu properti, tapi itu nggak bisa ditunjukin sayangnya di TV nasional, nggak boleh kayak gitu. Bener. Tapi ya intinya masing-masing backstory-nya diceritakan dengan pelan-pelan sih, maksudnya jadi bisa masuk ke karakternya. Yang aku heran malah, si Bagas mana backstory-nya kok sampai akhir film malah nggak ada. Oh, ternyata si Bagas ini adalah yang udah move on dari masa lalunya. Betul. Gitu. Move on-nya tuh dia kenapa ya si Bagas? Si Bagas itu kan dia anak di panti kan? Di panti, iya. Gitu. Nah, di panti dari kecil sampai besar. Nah, pas besar itu ada si Lenny yang menjadi volunteer lah ya untuk ngajarin anak-anak di panti itu. Akhirnya ketemulah sama Bagas, dipikir Lenny kan Bagas itu sama-sama volunteer. Ternyata Bagas itu adalah bukan salah volunteer satu tapi anaknya yang kembali lagi ke pantinya. Iya. Oh gitu ya, aku agak iya, lupa dia sih. kayak gitu. Itu aku kayak, nah di sini juga aku sukanya dari 5 itu bener-bener detail kan. Maksudnya si ini tuh karakternya begini, perjalanan hidupnya seperti ini gitu, diceritain satu-satu. Cuman ya kalau di aku tuh kayak bener-bener dia ngasih pesannya tuh dapet banget. Ya udah lu nggak usah lihat masa lalu. Dan semua orang kan sebenarnya kayak Bagas itu punya ini ya,
punya luka yang dalam juga. Betul, tapi dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Nah, itu dia. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang Sekawan Limo di segmen terakhir. Kalau gitu, influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film, masih di Sekawan Limo. Tadi kita sudah ngasih pendapat kami mengenai filmnya, karakter-karakternya, plot twist-nya. Sebenarnya penulisannya juga tadi aku udah ngomongin tentang terlalu fast-paced dari karakter ke karakter dialognya. Oh iya. Yang dimana sebenarnya karena emang komedi sih. Untungnya aku nonton di Netflix kan. Ada aku tuh orang Jawa yang bukan nggak paham sih, cuma ya nggak ngerti. Iya, tapi kayak kalau misalnya dengerin kayak gue tau lu ngomong apa, tapi nggak bisa balas. Oh iya. Ya, apalagi Jawa Timur sama Jawa Tengah beda kan. Tapi ada ininya kan, teksnya. Ada teksnya untungnya gitu. Nah, tadi aku pengen ngomongin di sela-sela segmen kita kayak bingung bahas apa lagi ya. Kita mau jujur aja Kak. Iya, kalau kehabisan topik kayak jujur aja lah gitu. Aku pengen bahas tentang bentukan desain hantunya sebenarnya karena ya karena ini komedi horor. Mas Bayu akhirnya bikin komedi horor sebenarnya lucu-lucu gitu loh bentukan hantunya. Paling lucu pasti ya hantu utang dong, penagih hutang itu. Oh iya, itu sebenarnya nggak ngerti sih kayak kenapa bikin kayak gitu. Tapi aku sedih tahu ternyata memang penagih sedih. hutang itu juga punya keluarga gitu. Itu gitu kan. Terus yang dia kena ini juga. Iya, sebenarnya tuh potensi sedih banget loh Kak. Cuma dia penulisannya jadi lucu dan dia acting. Bener banget. Yang dimana sebenarnya nggak salah juga emang komedi horor komedi gitu loh. Itu dapet tahu. Jadi porsinya tuh pas tuh. Maksudnya kayak ya sedihnya cukup, ini cukup aku melihat. Karena adegan dia dikejar-kejar sama debt collector lah ya. Debt collector hantu. Itu kan menjadi yang sebelum hantunya meninggal masih hidup. Oh iya oke. Backstory-nya berarti ya. Backstory-nya. Itu kan pas dia dikejar-kejar tuh kan menjadi adegan yang harusnya menegangkan, menakutkan gitu. Iya. Tiba-tiba dia ngomong meninggal gitu si penagihnya. Iya. Kocak sih. Ya itu salah satu hantu yang sebenarnya penulisan lucu. Tapi yang aku pengen ngomongin tadi selain itu sebenarnya juga salah satunya aku malah lupa sama itu. Ya desain hantunya di sini misalnya kayak genderuwonya tuh pakai CGI sih yang gue lihat ya. Kayak animasi-animasi yang ya mungkin emang mereka tidak berat ke situ. Jadi kayak ya udah aja. Genderuwonya itu yang ngejar si Juna. Kan dia bilang pohon. Ingat nggak ya? Dia bilang pohon gitu loh, bukan genderuwo. Apalagi yang dikejar kuntilanak si Lenny alias ibunya. Bukan, Lenny dikejar pocong. Oh iya. Iya, si Andrew yang dikejar kuntilanak. Dan nanti pas di akhirnya istrinya ya. Iya, istrinya bawa anaknya. Iya. Dia kan sempat mau ninggalin istrinya kan ceritanya, karena udahlah gue menyerah. Terus akhirnya di situ aku bingung tuh, jangan si Lenny meninggal karena kan ibunya meninggal kan. Iya. di mobil yang sama. Si Lenny kan ibunya meninggal, terus jadi pocong. Iya. Terus si Lenny. Iya, itu kan si Lenny kan. Terus siapa yang penagih hutang tuh? Diki juga dikejar setannya penagih hutang udah meninggal kan. Iya. Nah, terus pas si Andrew tuh aku kayak dia ketemu kuntilanak, jangan-jangan bunuh diri lagi nih. Aku sempat pikir gitu. Jangan-jangan si pacarnya bunuh diri nih karena kan dia hamil kan. Terus orang tuanya nggak setuju. Iya. Tapi ternyata pas di endingnya mereka pelukan kan. Iya. Dan istrinya masih hamil besar gitu. Oh ya udah. Ini aku bukan bandingin sih ya Kak. Karya aku nggak tahu nonton apa belum. Waktu itu aku sempat menghampiri press screening untuk film Petaka Gunung Gede. Yang dimana Petaka Gunung Gede tahu nggak? Belum tahu tapi aku belum nonton. Iya, tapi intinya itu horor Gunung Gede, horor di Gunung Gede. Cuma aku ngerasa, lagi-lagi gue bukan bandingin ya. Maksudnya masing-masing punya porsi masing-masing lah. Aku ngerasa di Sekawan Limo ini lebih enjoyable, lebih kayak secara cerita dalam, menjadikan dan juga ya ada maknanya yang disampaikan secara filmish, aku nggak tahu bahasanya. Terus juga kita dengan komedinya juga kita menikmati gitu kan. Penulisan-penulisan yang sebenarnya ya apa sebutannya konyol lah ya gitu loh, konyol gitu. Nah kalau Petaka Gunung Gede kayak mereka mencoba menjadi serem tapi kayak serem ya? Nanggung iya jujur seremnya nanggung, pengadeganannya nganggung. Mau sekalipun salah satu pemerannya ada Ashel, di mana aku ada kamu aktris JKT ya? Aku juga. Jadi panjang. Gimana? Ini baru tahu nih gue nih di Babel nih. Nanti aja kita bahas. Iya, tapi intinya ada Ashel sekalipun ya kan maksudnya ngasih tahu aku tuh nggak bias loh. Aku tuh memang melihat
secara subjek. Ya maksudnya ke filmnya kayak gimana. Padahal lo ngefans sama tokohnya gitu. Ngefans banget gue sama Ashel mah. Punya Jiko dia. Gak usah. Waktu itu hampir kesini Kak Ashel, cuma kayak, tapi gak tahu ya. Jadi ini cerita-ceritanya lo udah lah. Ya maksudnya jadi waktu itu hampir mau kesini. Terus kayak sama Sasha kan, nih guys ini mau datang nih peta ke Gunung Gede. Oh ya boleh, tapi dia ngasih tahu hostnya saya. Yang dimana waktu itu kan aku tuh Kak Ashel kayak udah pernah bikin lagu buat dia. Jadi udah sangat terpampang dong si Bagaska ini ke Ashel, sering video call. Nggak tahu. Batuk gue. Nggak tahu. Sama adiknya sih udah, sama ibunya juga udah. Tapi sama Ashelnya nggak tahu. Jadi Shell, aku lagi-lagi kalau bukan membandingkan ya filmmu ini di Sekawan Limo, aku memang lebih enjoy aja sih nontonnya gitu. Kayak buat santai, tapi tetap ketakutan, tapi tetap penulisan yang konyol dari horornya itu. Itu sih paling. Kayak Gondorwonya juga itu kan kalau orang bilang Gondorwonya nggak serem, memang dia bikinnya kayak nggak serem. Itu matanya merah loh kayak Ultraman, lucu. Iya memang. Terus juga badannya ya kayak asap-asap gitu ya, atau bulu-bulu gitu ya. Iya kan bulu-bulu, tapi matanya merahnya tuh nggak tahu ya. Pada saat Gondorwo muncul tuh nggak serem gitu. Memang apa memang mengemasnya begitu memang kan, ya? Kalau yang aku lihat sih dikemasnya emang jadi kayak komik kan biar lucu gitu loh. Jadi nggak menyeramkan tapi juga apa ya, tetap ke genderuwo atau pocong atau kuntilanak atau si hantu penagih utang itu. Nggak tahu lah itu kenapa ya harus begitu ya. Gue juga mikir mungkin Mas Bayu boleh jelasin kenapa penagih utangnya Diki harus seperti itu dan emang bercanda. Dan udah aku mati nungguin lagi tapi apa tuh? Terserah ya nanti Mas Bayu akan bikin film seperti itu lagi atau gimana gitu. Jadi ini sebelum ending aku jujur belum pernah nonton filmnya dia sebelumnya. Yo Wisben aku nonton 1, 2, 3 kebetulan. Waktu itu terus aku nonton ya ini Sekawan Limo. Ada lagi series dia Lorowati aku belum nonton. Nah kedepannya ada satu film Mas Bay yang sangat aku tunggu Kak. Jadi judulnya Fo UFO. Jadi premisnya itu ada UFO yang turun di Madura. Demi apa? Iya jadi kayak aku sangat menunggu dari Skak Studios, nama PH-nya Skak Studios dari Mas Bayu. Oh itu film nanti? Film, aku nggak tahu tayangnya kapan ya. Tapi cuma aku penasaran dengan premis kayak gitu, bikinnya kayak gimana. Iya. Gitu. Oke. Paling itu ya yang bisa kita share. Dari Bapel kali ini. Menurut Influenza seperti apa filmnya? Anyway Karyas, ini akan menjadi harus sih episode perdana Karyas ya. Untuk kedepannya semoga ada lagi yang pasti tetap ada gua. Semoga ada gantinya. Semoga ada gantinya sih, lebih tepatnya yang proper ya. Semoga ada gantinya karena ya udahlah ya. Ya karena kan itu Karyas kita ya. Iya. Enggak, sekarang kalau Bapel buka-bukaan enggak. Karyas kerjaannya kan banyak. Nah, itu selalu aku masih begitu. Enggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih Karyas. Kita tutup dulu. Bagas. Kita ketemu lagi di Bapel selanjutnya. Bapel bahas film selanjutnya. Gitu ya? Gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kan pertama jadi jelek gitu ya. Udah enggak apa-apa. Dadah. Kita live 3 2 Dina iki awak dhewe kedatangan tamu sing spesial karena ternyata viral nang sing judule Sekawan Limo. Pasti no gak ganjil. Bareng-bareng tapi gendep. Iki ono mitos, sampean mendaki, ojo sampai noleh nang buri. Engko ono sing ngetuti. Saka kono iki, keanehan iku mulai terjadi. Yo ojo noleh nang buri. Rek, koyoke di antarane awake dhewe iki ono sing gak jujur deh. Bakso. Di sini mie goreng, kotak, aku. Kira rendang. Rendang dari. Jangan-jangan posisi iki wis ditengokno ya? Sik ta lah, posisi mbok pikir bentuke apa sih? Kayak duit koin ngono ta. Terus nemu ono ya ampun nemu posisi, terus dilebokno sae, digo mulih ngono iku. Enggak, Cuk. Macem-macem lah alasannya wong munggah gunung iku, Mas. Kan mama masih kangen sama kamu. Kalau lo nggak maksa ikut, gue nggak harus ketemu.